Silakan sebutkan ahli kuburnya masing-masing. Khususon ya Allah ya tabassam bi rahmatil maghfirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Yang mulia para guru, para alimul ulama, para asatidz, para tuan mujaz, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Misbahul Fiqh, juga guru kita Bapak Ustaz Ashari, dan segenap para guru yang lain. Kita doakan beliau-beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, diberkahkan ilmunya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang mulia, kita perlu bersedih hati karena bulan-bulan ini bangsa kita banyak kehilangan para ulama. Betul. Ulama itu dalam sebuah bangunan ibarat paku. Yang namanya bangunan, kalau pakunya dicopotin satu persatu, apa yang terjadi? Doyong bukan? Ngerti doyong? Sebelum doyong, oyak dulu. Oyak itu ya oyak. Susah amat ya. Oyak. Makanya wajar kalau tanah kita sekarang banyak terjadi oyak, terjadi gempa, karena paku-pakunya sudah mulai dicabut, dicopot. Dan yang lebih menyedihkan bukan hanya meninggalnya mereka berpulang ke rahmatullah, kembali kepada Allah, jasad dikubur, tapi berbarengan mereka dipanggil oleh Allah, berbarengan itu pula ilmu yang ada di dada mereka dicabut juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang memprihatinkan. Maka mudah-mudahan para kiai, para guru-guru kita yang ada saat ini, yang di kampung-kampung, yang di desa-desa, mudah-mudahan kita jaga, kita pelihara, dan mudah-mudahan mereka selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Wali Hidayat, Bapak Rahmat, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Juga mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat pengurus DKM Masjid Jami Al-Istiqomah beserta jajaran, mudah-mudahan sesuai nama masjidnya Istiqomah, mudah-mudahan para pengurusnya, para DKM-nya diberikan kekuatan hati, diberikan kesabaran, istiqomah
istiqomah mensiarkan, menegakkan Islam lewat masjid ini. Amin ya rabbal. Juga yang mulia para kasepuhan, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, bapak-bapak haji yang saya lihat di kampung ini. Alhamdulillah masih banyak kasepuhan. Di kampung saya Pak, orang tua itu udah jarang, nyari yang tua itu udah susah. Makanya kita yang muda jangan berlaku sama yang tua. Betul. Yang tua mau udah ngerasain muda, yang muda belum tentu. Betul. Yang tua mau udah ngerasain muda, tapi yang muda belum tentu tua. Apalagi orang zaman sekarang umurnya rata-rata di bawah 50. Kalau orang dulu kuat-kuat umurnya, panjang-panjang, dari segi gaya hidupnya juga sehat. Pagi ke sawah, belum johor balik, habis johor ngopi, tidur, ntar bangun asar, habis asar dia ke sawah lagi, sebelum maghrib baru dibalik. Betul begitu Pak? Makanya sehat. Dan yang dipikirkan cuma makan, ibadah, keluarga. Makan, ibadah, keluarga. Orang sekarang kan gaya hidupnya yang beda. Makanya jantung orang sekarang jantung sama jantung orang dulu jauh berbeda. Jantung orang dulu nggak kenal tanggal, normal aja deg-deg. Tapi jantung orang sekarang nggak boleh ketemu tanggal cicilan Pak. Hah? Betul. Pas ketemu tanggal 15 jatuh tempo, tiap bulan begitu deh. Kata mereka dulu sendiri yang bikin copot. Betul apa benar? Maka mudah-mudahan para kesepuhan kita terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia juga para ibu-ibu, cuman jauh di sana, kedengeran ke ibu-ibu? Bu? Padahal yang bikin rame kan ibu-ibu. Posyandu rame? Ada bapak-bapak? Di sekolahan yang rame? Ibu-ibu juga. Di pasar, majlis taklim, kondangan, yang balik ngambil masih sempat ngambil pisang siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Dia mah saking apanya, saking ingat sama anak, di tas beda, di selampek beda. Siapa yang disebut buat anak di rumah? Ibu-ibu mudah-mudahan panjang umur Bu, sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa janda di kampung ini, Pak? Banyak janda di sini. Janda tua, janda muda. Lengkap dua-duanya. Janda mana yang harus kita perhatikan? Yang tua apa yang muda? Yang muda. Waduh, hebat semangatnya. Yang harus diperhatikan itu janda muda. Kalau janda tua, anaknya udah pada tua, udah bisa pada ngasih duit. Yang satu ngasih sembako, yang satu ngasih duit, yang satu ngasih yang lain. Tapi kalau janda muda kan anaknya masih kecil. Jadi harus makanya pantas kita dianjurkan untuk selalu memikirkan para janda. Makanya saya kalau dengan janda suka kepikiran, berkepikiran bagaimana bisa membantu uang yang lain. Biasanya bantu anaknya, pengen bantu emaknya juga. Mudah-mudahan ibu-ibu janda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bicara janda? Baginda Rasul punya ibu seorang. Betul apa benar? Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Disebutkan dalam rawi-rawi Maulid bahwa ketika ibunda Sayyidah Aminah mengandung usia, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan, suaminya Sayyid Abdullah sudah berpulang ke rahmatullah. Maka ketika Nabi dilahirkan, Nabi tidak lagi kenal siapa bapaknya. Berarti Nabi punya seorang ibu, seorang janda. Dan inilah Allah punya skenario. Makanya disebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi bicara Al-Quran, berbicara tentang Rasulullah, dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Sampai kehidupan status Nabi dari lahir pun dalam keadaan yatim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim? Bahkan ada yang mengatakan Nabi 2 tahun pun ibunya berpulang ke
ke rahmatullah berarti statusnya apa? Yatim piatu. Bayangkan yatim piatu. Tapi kata para ulama, itulah kehebatan Allah mengatur skenario kehidupan Rasulullah. Beliaulah satu-satunya manusia yang tidak punya dosa kepada orang tua. Kenapa? Karena sedari kecil orang tua sudah berpulang ke rahmat. Betul apa benar? Kan gak mungkin bocah 2 tahun mah, anak 2 tahun punya dosa sama orang tua. Ada nggak? Nggak. Udah 15 tahun ke atas baru kita punya lagu, punya laga, punya sikap yang kira-kira bikin orang tua kesel. 2 tahun mah lagi jadi raja-rajanya, betul Pak? Yang punya baik kepada saya yang punya baik. Karena orang punya baik kan otaknya adalah yang sebelah. Anak siapa? Pernah lu. Ya saking padahal saking apanya? Saking sayangnya, saking senengnya. Makanya nanti jangan salah itu kalau yang nimang-nimang masih kecil begitu, ntar udah gede nggak ngakuin. Saya bapakmu. Dulu ingat nggak waktu ditimang? Saya ditanya anak siapa? Makanya hati-hati ya Pak ya. Lebih baik anak raja. Raja apa gitu Pak? Raja ojek, raja leno. Pujian kita kepada Allah Subhanahu. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, 2 tahun kemudian piatu. Ini sesuatu yang luar biasa, sampai oleh Allah diabadikan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu aku temukan dalam keadaan yatim lalu kami berikan perlindungan kepadamu. Apa ini hikmahnya buat kita? Hikmahnya buat kita adalah hakikat hidup kita yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kita hanya sebagai fasilitator bagaimana Allah mengaturkan kehidupan di muka bumi ini. Tanpa bapak, tanpa ibu, anak bisa hidup. Mana contohnya? Rasulullah. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena biasanya kita ibu-ibu takut kalau suaminya meninggal, betul? Kalau abang meninggal, ntar anak kita bagaimana? Anak takut orang tuanya meninggal, kalau bapak saya meninggal nanti saya bagaimana? Karyawan takut bosnya meninggal, kalau bos saya mati saya juga ikut bangkrut, betul? Makanya Allah kenalkan kepada kita di terapi lewat ayat surat apa? Ayat Kursi. Allah kenalkan kepada kita, kamu punya Tuhan yang selalu hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Hayyu, zat yang selalu hidup. Berarti kita pede punya Tuhan yang tidak pernah mati. Pede kita, keyakinan kita Tuhan tidak pernah mati, maka kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ketika Tuhan nyatakan dirinya selalu hidup, maka kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas ini ayat kursi banyak nempel di pintu. Ya, nempel di pintu penjaga, nempel di warung penglaris. Tapi minimal alhamdulillah, gara-gara ada ayat kursi kita makan jadi tenang. Ini yang punya warung orang muslim apa non muslim. Gara-gara ada ayat kursi, wah muslim alhamdulillah, gak mungkin daging babi. Jadi alhamdulillah gara-gara nempel apa tuh? Gara-gara nempel ayat. Betul atau benar? Jadi para ulama dulu begitu Pak. Makanya kenapa ada yang boleh ditempel, ada yang boleh disimpan, ternyata manfaatnya luar biasa. Makanya tadi kenapa ayat kursi dikatakan ayat penjaga? Karena tadi Allah itu Al-Hayyu, zat yang selalu hidup, Al-Qayyum, yang hidupnya tidak butuh kepada siapapun. Kalau kita kan butuh sama yang lain, betul? Suami butuh istri butuh anak, butuh orang tua butuh anak, sesama kita butuh tetangga. Tapi Allah tidak butuh kepada siapapun, maka Allah berikan kita terapi lewat zikir pada sholat. La ilaha illallah wahdahu la. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah zat yang maha tunggal, la syarikalah. Tidak butuh Allah kepada siapapun. Tidak butuh teman. Coba kita nggak punya teman, nggak punya CS, nggak punya teman, repot, bete bahasa anak sekarang, betul? Anclang-anclong, agak gogok sendirian, betul-betul? Kesono sendiri. Makanya dulu Nabi Adam aja kagak betah sendirian. Ya, Nabi Adam kagak betah. Ketika pertama kali diciptakan di surga, Nabi Adam melihat hewan itu dia ada temannya. Lihat pohonan,
ada temennya. Dia yang lain ada temennya. Yang model saya mana ini temennya? Hanya Allah tahu. Nabi Adam tersender di pohon, tertidur, dicabut dari tulang rusuknya yang paling kiri, yang paling bengkok dijadikanlah Siti Hawa. Buat apa? Buat pendamping. Makanya kenapa perempuan kalau moto selfie suka miring-miring begini? Kalau bapak-bapak jarang, bapak-bapak begini. Kalau perempuan mah lihat di Facebook, lihat di status-status WA, foto pakai miring-miring. Kenapa? Karena diciptakan dari sesuatu yang menunjukkan bahwa dia butuh sandaran. Dan siapa sandarannya? Di pundak bapak-bapak semuanya. Makanya punya bini sini langsung sebalik sini. Ya, makanya yang suka tidur di dada, yang suka nempel di sini yang laki-laki atau perempuan? Kalau tidur, kalau perempuan, kalau laki-laki mah tidur nempel di sini diketek. Ya, kalau perempuan nempel, kalau sedang tidur di kamar manja-manjaan, ini karakter laki manusia nih. Kalau perempuan tidurnya, kalau dia manja-manjaan, senangnya nempel di kepala, kepalanya nempel di dada. Karena memang sumber dia di situ. Tapi kalau laki-laki tidurnya, kalau lagi manja-manjaan, senangnya palanya diketek. Diketek perempuan, palanya tahu mulutnya di mana. Jangan dibayangin, cukup sampai di sini. Ya. Kita manusia butuh teman, makanya Allah kasih kita kehidupan. Allah kasih kita kehidupan, dan kehidupan kita luar biasanya. Tadi ada pertemuan laki-laki dan perempuan, dan pengikatnya satu. Apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pengikat kita dalam berkeluarga ternyata satu, kasih sayang Allah Subhanahu. Dan inilah kenapa Allah kirim Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Allah utus Nabi Muhammad buat kita sebagai kasih sayang, tanda kasih sayang Allah buat semesta alam. Rumah tangga butuh kasih sayang. Sebab mohon maaf, ngandelin cinta ada batasnya. Sebab kalau bicara cinta mawaddah itu ukurannya lahiriah. Allah kasihkan tadi modal rumah tangga apa? Mawaddah dan rahmah. Kalau mawaddah itu timbul karena ada apa? Karena unsurnya lahiriah, fisik. Kita demen sama si Anu dulu di awal pertemuan. Kenapa? Karena cantiknya. Yang perempuan karena gantengnya, karena gagahnya, karena lain-lainnya. Tapi kalau perempuan sekarang gampang, lebih hebat. Dia lebih senang kepada laki-laki yang punya kepribadian. Perempuan sekarang juga. Jadi dia punya mobil pribadi, rumah, rekening pribadi. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Nah, ternyata orang cinta itu karena penampilan fisik, dan itulah bagian dari rahmat Allah yang diatur. Yang ini senangnya sama yang itu senangnya sama yang ono. Kadang-kadang gak imbang, laki-lakinya biasa, perempuannya mah luar biasa, cakep benar. Kita lihat kan artis kadang-kadang begitu ya. Laki-lakinya mah biasa, kayak Syahrini dia suaminya biasa aja kan. Gantengan siapa mas saya? Ya gantengan dia lah. Saya mau cuma nanya doang. Ya. Ada kadang-kadang suaminya yang ganteng, yang perempuannya biasa aja. Dan itulah rahmat Allah dikasih kepada kita. Diatur-atur seperti itu. Supaya apa? Ya supaya nantinya ada pemerataan. Coba bayangkan kalian jelek, kawinnya, nikahnya kebagian yang jelek juga, turunannya hancur. Kan minimal ketika yang cakep, misalkan ketemu yang jelek, ketemu yang cakep, tiba-tiba lahir, alhamdulillah ada perbaikan keturunan. Makanya kan orang kalau mau menikah, kata Nabi ukurannya apa? 4. Ini apa yang diucapkan Nabi ini luar biasa, Bapak. Semuanya bisa diilmiahkan. Apa yang disandarkan oleh Nabi urusan nikah saja ketika kita memilih bisa diilmiahkan. Kata Nabi pilih 4 kalau mau nikah. 1 gantengnya atau cantiknya. Kenapa? Karena nanti ada perbaikan apa? Keturunan. Kalau yang pendek sama yang tinggi, yang minimal anaknya sedang. Yang anaknya sedang. Nah ada orang, dianya ganteng, otaknya dianya jelek, tapi otaknya cakep. Bininya cakep, tapi otaknya on. Wah dia bikin rumus, dia bikin silang. Kalau saya jelek tapi pinter,
istri saya cakep walaupun belum, kalau nanti jadi anak saya cakep kayak emaknya, pintar kayak saya. Pas brojol musibah, jelek kayak bapaknya, belum kayak emaknya. Kan kata Nabi gitu ya, boleh gantengnya, boleh cantiknya, boleh keturunan kan itu. Keturunan kalau keturunan pintar biasanya gitu ya. Dan itu ternyata sudah dipadukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau kita bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang apa? Yang Nabi Muhammad ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, semua risalahnya, semua syariatnya disempurnakan, dikomplitkan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara maulid, saya yakin bapak-bapak sudah terbiasa. Sebab ini bukan maulid pertama, saya yakin. Kalau bapak misalkan umur sekarang 40 tahun, berarti udah 40 kali ngalamin maulid, berarti udah 40 bongsan bapak makan. Betul? Itu kalau ngambil satu, kalau ngambil dua 80. Ya, 80. Tapi kalau keyakinan orang dulu zaman di kampung saya, tadi sama abah saya kurang tapi hafal namanya. Saya dari daerah Mekarwangi. Di sana ada sebuah masjid, dulu namanya Masjid Pak Kidi. Namanya Masjid Pak Kidi. Ternyata abah kenal dia di sana. Katanya dulu pernah ikut pengajian, ada pengajian umum dulu di tahun tersebut, di tahun 70-an. Nyampe orang sini ke sana. Sebab jangankan orang sini, orang Parung ini nyampe ke kampung saya. Di situ. Dan dulu kalau orang maulid kan pakai ambong. Ada ambong, ada bongsang. Kalau bongsang yang ditenteng, kalau ambong pakai kira ya, bikinnya. Kira. Nah itu saking percayanya orang dulu sama berkah mulut, itu bekas ambongnya dipatok dia apa? Di pohon petai yang kagak mau berbuah. Katanya begini ya. Oh berarti sama ya hajinya. Dipatok di pohon petai yang kagak berbuah. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah belum berbuah juga. Tapi ternyata banyak yang berbuah. Dulu saya bingung kenapa pada nyangkut di situ. Apa buat tahun depan kan nggak mungkin hancur. Oh ternyata ngambil berkah. Dari mana ini sumber-sumber keberkahan? Yuk kita lihat. Pertama, hadis qudsi Allah mengatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sebenarnya aku ini tidak berkebutuhan menciptakan langit dan bumi. Untuk apa tidak berkebutuhan Allah? Dan kita pun ada pun gak berkebutuhan kepada Allah. Makanya kita ibadah bukan buat Allah, tapi karena Allah. Bedakan buat Allah dengan karena. Kalau pahala ibadah mau buat kita, tapi ibadah kita supaya benar lillah karena Allah. Tapi karena cintaku kepadamu aku ciptakan alam semesta. Dari mana itu semua? Dari nur. Nah ini ulama menjelaskannya tanpa bicara, tapi dengan praktek. Semua yang diciptakan di alam semesta, langit, bumi, air, pohon, batu, semuanya dari nur Nabi Muhammad. Bagaimana mereka membuktikannya? Kalau kamu berobat, ambil daun sirih, coba sebelum diambil, kalau mau jadi obat, baca bismillah, baca salawat. Kenapa baca salawat? Karena yakin ini daun sirih, hakikatnya dulu diciptakan dari apa? Dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil itu daun sirih. Buat apa? Ada yang buat obat batuk, ada yang buat obat sakit perut. Yang saya lucu pernah ada ibu-ibu suruh ngambil buat obat sakit perut. Diambilkan itu daun sirih, suruh baca selawat 3 kali, ditempelkan di perutnya, dibacakan doa. Doanya juga bukan doa Allahumma Pak. Ini sirih mudah-mudahan jadi obat. Sundung isinya apa? Sundung isinya rumput. Perut kembung isinya apa? Perut kembung isinya kentut. Wah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditempelin Pak. Ditempelin itu benar. Gak lama kemudian robot. Padahal bacanya bukan Allahumma, tapi cuma sekedar apa kalau orang kita mah jangan jauhkan ya. Tapi ujungnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngambil kelapa hijau buat obat, disuruh baca apa? Disuruh baca salawat, cuman awal jangan dijatuhin, bingung dia. Ngambil kelapa jangan dijatuhin, akhirnya kelapanya dipegang, dia yang jatuh.
Dulu kata bapaknya, kata gue juga jangan dijatuhin. Bukan kelapa. Bukan kelapa yang jatuh, Mbak, saya yang jatuh. Nah ternyata itu bukan sesuatu yang mitos, Bapak. Saya dulu, saya pernah berobat ngantar almarhumah istri saya yang pertama meninggal. Jadi saya udah punya istri 2, tapi yang pertama meninggal. Jadi jangan dipengenin. Yang ini 2 tapi yang pertama meninggal. Pertama ketika berobat di Fatmawati ngobrol tuh, sambil nungguin sholat maghrib sama orang. Kami ngerokok aja sambil nungguin sholat maghrib. Saya tanya, Pak berobat kemana? Poli jantung. Kok Bapak poli jantung masih ngerokok? Ya mumpung masih hidup katanya. Masih? Sebab orang yang jantungan itu ketahuan. Pesertanya 15, minggu besok tinggal 14. Kemana yang satu? Wassalam. Minggu depannya tinggal 13, kemana yang satu lagi? Sudah pulang. Ternyata dia ketergantungan obat tadi. Kalau jantung itu kan obatnya nggak pernah berhenti ya. Kalau jantung nggak pernah berhenti kan obatnya. Tapi dia bilang saya dikasih terapi sama dokter yang dari Jerman, suruh minumnya air kelapa hijau. Jadi bukan mitos itu. Jadi dari peneliti orang dokter dari Jerman mengatakan air yang bagus menetralisir tubuh kita air kelapa. Dan memang caranya jangan sampai jatuh. Kenapa? Sebab kalau sampai jatuh itu unsur-unsur yang ada di dalam kelapa hijau yang molekul-molekulnya yang bermanfaat untuk kesehatan tadi akan hancur. Makanya diusahakan jangan sampai jatuh. Jadi jangan dulu gampang ngomong bilang sirik sama orang dulu. Padahal itu kan ajaran orang dulu. Ya, ajaran Ustaz, ajaran Kiai yang mengatakan ambil kelapa hijau jangan sampai jatuh. Ternyata diteliti benar manfaatnya seperti itu. Dan kembali lagi-lagi hakikatnya kepada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas kalau ini semuanya bersumber dari nur Nabi Muhammad, nanti di akhirat pun orang yang selama di alam dunia rajin baca sholawat, maka nanti pun akan ditampakkan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yakin kita bakal dihidupkan nanti di akhirat? Yakin? Sebelah mana kira-kira kita hidupnya? Coba bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir, ada berapa manusia yang bakal dibangkitkan oleh Allah? Sekarang saja menurut data kependudukan PBB, penduduk dunia ada 6 miliar. 6 miliar itu banyak pasti. Bayangkan kalau dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, ada berapa puluh miliar yang bakal oleh Allah dibangkitkan satu persatu. Dan nanti kita dibangkitkan saat itu pengen diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya miliaran, Nabi Muhammadnya 1. Bagaimana bisa kelihatan? Makanya kita harus punya ciri. Maka kata Nabi, aku akan langsung kenal mana umatku yang nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah ketika orang tersebut punya cahaya. Dari mana cahayanya? 1, cahaya air wudhu. Cahaya air wudhu. Makanya kita kalau habis wudhu, kalau tidak ada kebutuhan apa-apa, Bapak Ibu disuruhnya apa? Dianjurkan jangan buru-buru dilap. Supaya apa? Supaya berjatuhan. Nah, sebab jatuhnya air wudhu tadi kata Nabi berbarengan dengan jatuhnya dosa-dosa kita. Dosa di muka kita wudhu brolo jatuh. Kan dosa di muka banyak. Di mata, apalagi mata. Ya, apalagi sekarang yang punya handphone. Ini urusan sejadah sampai urusan haram sejadah ada di sini semua. Ya, benar. Urusan sejadah sampai urusan haram sejadah ada di sini semua. Orang lagi seru-seru baca Quran, tiba-tiba masuk di grup pas dibuka gambar. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Fotonya perempuan, jangan dibesar-besarkan. Astagfirullah. Dibalas sama dia, ada lagi gak gambarnya? Ya. Baca apa benar? Itu baca Quran yang tadi lupa apa enggak? Lupa, belok langsung. Itu kan dosa-dosa yang tanpa sengaja. Jadi sekarang mau bikin dosa nggak perlu keluar rumah. 24 jam di dalam kamar pun gampang bikin dosa asal pegang HP. Makanya disebut oleh orang-orang kampung saya bilang disebutnya setan gepeng ini, Pak. Jadi setan kelihatan nih. Setan gepeng namanya.
Ya karena tadi tergantung kita memanfaatkannya. Nah dosa-dosa kita tadi ketika kita berwudu berjatuhan. Jadi ternyata oleh Nabi dikasih jalan, kalau ingin tobat salah satunya banyakkan wudu. Kita banyakin wudu, itu bentuk tobat. Sebab Allah bilang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang, cinta kepada orang yang senang bertobat dan senang mensucikan diri. Salah satu bentuk mensucikan diri dengan banyak berwudu. Bahkan di dalam kitab apa itu Tanqihul Qaul berbicara tentang keistimewaan orang wudu yang wudunya 1 jam sebelum azan, nanti di yaumil qiyamahnya cahayanya seperti matahari terang benderang. Wow, luar biasa. Yang 1/2 jam sebelum azan cahayanya seperti bulan. Antara matahari sama bulan terangan mana? Terangan matahari, karena dia lebih awal. Nah yang 1/2 jam seperti bulan. Yang pas azan baru wudu seperti bintang, lumayan ada kelap-kelip. Itu saking Allah menghargai orang yang berwudu. Nah yang bingung udah azan kagak wudu-wudu. Kira-kira bangun gelemek nih orang. Bukan glowing, gelemek. Kalau gelemek lumayan, kalau gelap, na'udzubillah min. Yang pertama cahaya wudu yang akan membuat kita terlihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya bab yang paling penting dipelajari salah satunya sebelum sholat bab apa? Bab wudu. Sampai ngaji 3 kali arisan, 3 kali putaran bab wudu kagak beres-beres. Kecuali di kampung babul wudu lagi. Kenapa? Saking pentingnya wudu. Bab kata Nabi wudu itu sepele tapi dahsyatnya luar biasa. Kata Nabi ada orang wudu sholat, kamu sholat wudunya belum beres, wudu lagi. Sampai seukuran duit saja yang tertinggal oleh Nabi disuruh balik lagi. Saking pentingnya wudu. Makanya hal kecil seperti itu ternyata sudah banyak dilupakan. Orang sekarang ngajinya udah pengen tinggi. Ngaji filsafat, ngaji tauhid, wudunya melepetan. Kata malaikat ya wudu aja belum bener, udah pengen jadi wali. Jadi wali dodol ini. Ya. Jadi wali mah nggak perlu dipengenin. Ikuti aja dasar-dasar agama. Makanya Nabi kasih iman, Islam, ihsan. Iman pada Allah, malaikat, Nabi, Rasul, kitab, akhirat, qada dan qadar. Itu nggak kelihatan, adanya di dada. Kita iman kepada Allah kelihatan nggak? Ini yang hadir di sini nih. Ntar balik dari sini ada yang pengen gede. Kenapa itu? Imannya gede? Nggak kelihatan. Tapi iman kelihatan kalau ditampakkan Islam mana? Baca 2 kalimat syahadat. Berapa kali sehari semalam kita baca 2 kalimat syahadat? Ayo bapak ingat, ibu ingat. Berapa kali sehari semalam kita baca 2 kalimat syahadat? Ayo. Kok gitu? Ya hitung dong. 9 kali kalau 2 kali tasawuf kan? Kecuali subuh kan? Sekali berarti 9 kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar di dalam sholat. Itu yang wajib. Bagaimana kalau tambah qobliyah, tambah ba'diyah, tambah duha, tambah sholat yang lain bisa lebih banyak. Itu baru nampak keislaman kita. Kenapa? Tadi iman mah cukup tidak ada, nggak nampak, tapi ketika dibunyikan baru kelihatan. Makanya kan kata guru kita dulu mengibaratkan iman itu seperti setrum. Setrum kelihatan tidak? Tapi yakin ada? Mana buktinya? Kalau nempel di lampu dia nyala, nempel di sound dia bunyi, nempel di kipas angin dia muter. Itu setrum. Maka kalau iman kita pengen lihat, bunyi dong. Asyhadu an la ilaha. Kalau pengen kelihatan iman, muter kayak kipas angin. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, gerak. Betul. Kalau pengen kelihatan iman, nyala dong kayak lampu. Ya ini kan pada nyala nih. Makanya ngaji jangan tidur mulu. Biar pada nyala, betul. Johor pengeras suara nyala, asar pengeras suara nyala. Jangan sampai kejadian Pak, Masya Allah di beberapa masjid ini kejadian yang azan sampai stres. Kenapa dia azan, jamaahnya nggak ada yang datang?
Hanya diajak jam 12 malam. Wah, upaya datang, Pak Haji datang, Ansip juga datang, jamaah datang. Oh, pentungan, ini ada orang stres aja di masjid, PKI jangan-jangan. Hanya ditanya, kenapa kamu aja jam segini? Isa sudah kelewat, subuh belum nyampe. Kamu orang gila? Dia bilang, yang gila ente. Tadi saya azan maghrib, ente nggak datang. Azan Isa tadi jam 8, ente kagak datang. Sekarang saya azan jam 12, ngapain ente datang? Yang bilang siapa? Itu dari saking stresnya, Pak. Saking stresnya, azan kagak ada yang datang. Nah, makanya jangan sampai dicontoh tapi di sini. Karena bisa mau praktekin di sini azan jam 12, jangan. Jangan. Berarti kan harus nyala. Nah, tadi iman. Nah, tadi air wudhu kita menjadi dasar utama sebelum kita melaksanakan sholat, maka dihargai oleh Nabi, nanti akan jadi cahaya. Makanya ada isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu, ada ta'jil, ya, ada memanjangkan wudhu, bukan hanya sampai di siku, tapi lebihin sampai ke lengan, bukan hanya di mata kaki. Maaf, ini bapak saya punya anak pesantren kecil-kecil di rumah, mohon doanya baru 4 tahun ini. Saya tanya itu, saya bilang, coba kamu wudhu, praktek wudhu. Ya ternyata wudhu basuh muka ya di sini, basuh muka di sini. Padahal basuhan muka bukan ini. Basuhan muka itu kata Nabi min manabitis sa'ri, dari tempat tumbuhnya rambut sampai pertemuan dua rahang sampai di sini. Jadi kalau kita wudhu ke sini, lebarnya dari kuping ke kuping. Nah yang begitu itu adanya di pengajian di kampung. Gak mungkin adanya di pengajian-pengajian bersama, adanya pengajian kampung. Makanya harus dihidupkan pengajian-pengajian yang ada di kampung. Karena itu yang memang jadi bekal ibadah kita yang paling utama itu. Ternyata itu anak-anak wudhunya cuma segini doang. Berarti saya pikirin nih bocah kalau segini doang dibasuhnya, ntar mukanya kurang segini doang artinya. Saya lihatin apa binatang, oh ada luak bulan. Coba bayangin luak bulan, pas nongol kita putih segini doang, ya kan? Berarti luak bulan kan? Makanya yang paling gampang menerangkan bab wudhu di muka itu perempuan apa? Seukuran pakai bedak. Coba perempuan pakai bedak semana? Rata kan? Rata. Enggak segini doang. Kalau segini doang ya tadi. Ini perempuan apa luak bulan? Nah ternyata itu yang bakal bersinar. Bahkan di basuhan terakhir didorong sampai ke belakang. Supaya apa? Sinarnya nampak dari depan sampai belakang. Jadi yang pertama itu yang bakal dikenal oleh Rasulullah, kita dengan berkah kita melaksanakan apa? Berwudu. Makanya pantas keterangan-keterangan mengatakan al-wudu satrul iman. Wudu itu sebagian dari tanda-tanda orang yang beriman. Buka surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan mendirikan salat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu sampai selesai. Itu ayat berbicara tentang wudu. Berarti yang dipanggil orang yang beriman. Berarti kalau bapak ibu wudhu, kita semua wudhu, kita termasuk orang yang beriman yang disaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Kita sudah memenuhi panggilan ayat tadi untuk melaksanakan wudhu. Jadi tentang iman itu dalam bab wudhu saja tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Makanya di rumah kita kalau pengen banyak sinar-sinar keimanan, banyaknya di rumah kita wudhu. Nanti airnya biar berjatuhan di rumah kita. Yang dalam kitab lain dikatakan satu air wudhu yang jatuh menetes di rumah kita akan dijadikan satu malaikat yang tugasnya memintakan ampun buat kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Ini rumah pengen berkah, pengen adem, pengen banyak datang rezeki, datang rahmat. Nggak dipakai wudhu, yang datang bukannya malaikat rahmat, kuntilanak. Makanya bawaannya panas mulu, pagi berantem sama bininya, siang berantem sama anaknya. Nggak dijadiin berantem, tetangga dijadiin berantem. Masya Allah. Ini kan berarti butuh penyejuk. Dan penyejuk kita salah satunya Allah sediakan air wudhu. Makanya kenapa kita kalau masuk ke rumah disuruh baca salam? Kita masuk ke rumah oleh Nabi disuruh baca apa? Kalau kamu pengen rumah kamu berkah, biasakan rumahnya berkah, dipenuhi rahmat Allah, rezekinya tidak putus-putus. Biasakan dua hal kata Nabi. Satu, masuk rumah ucapkan salam. Yang kedua, sebelum masuk pintu baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Al-Ikhlas apa? Al-Ikhlas itu surat apa?
Kulhu, langganan kita. Langganan surat yang paling akrab dengan kita. Kulhu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi main subuh pakai apa? Kulhu. Entar Johor. Kulhu. Asar. Maghrib. Bisa. Alhamdulillah hafal bener ya. Dan ternyata ini luar biasa. Kata Nabi kalau masuk rumah biasakan ucapkan salam. Sebab ketika kita ucapkan salam, assalamualaikum, mudah-mudahan penghuni rumahnya selamat. Warahmatullahi, diberikan rahmat Allah. Wabarakatuh, dipenuhi berkah dari Allah. Tiba-tiba kita semua dari rumah, dari luar, istri di luar, kita di luar, pulang kondangan, pulang besan bareng-bareng, rumah kan kosong. Tetap kata Nabi ucapkan salam dengan redaksi yang berbeda. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Semoga keselamatan buat kami dan buat hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa? Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Bisa jadi para malaikat yang ada di rumah kita. Dari mana? Dari hasil kita ibadah. Salah satunya dari tetesan-tetesan air wudhu di rumah kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kalau pengen berkah sebelum masuk pintu baca apa tadi? Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas 1 kali. Bahkan kata Nabi yang membiasakan masuk pintu baca Al-Ikhlas 1 kali sebelum masuk pintu, maka berkah rezekinya akan melebar kepada tetangga-tetangganya. Amin ya Rabbal. Jadi akhirnya dia pikirin 1 kali aja dah sekali. Bagaimana kalau 100 kali? Udah akhirnya assalamualaikum, waalaikumsalam kata bininya. Oh kata datang lagi sila di situ. Makanya jangan nyalahin kalau ada orang malam-malam pilih dan buka pintu, duduk di depan. Lagi apa aja? Lagi baca Qur'an. Karena tahu ilmunya, wah langsung sesatmu di depan pintu, kitanya yang gak tahu ilmunya. Iya, dia mau udah dapat ilmunya, kulhu buka pintu. Sebab apa? Al-Ikhlas ini luar biasa, Pak. Surat Al-Ikhlas ini surat yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Bapak cari 3 bandingan ini. Bandingkan kulhu al-falaq dengan Anas. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Bandingkan 3 surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Allah. Berarti kita punya kebutuhan. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berarti kita punya kebutuhan. Apa kebutuhannya? Minta perlindungan. Tapi ketika kita bilang Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Semua itu ayat dari awal sampai akhir tidak ada kebutuhan kita, tapi semata-mata menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu. Makanya dinamakan Al-Ikhlas. Pada cariin baca Ikhlasnya ada enggak? Qul a'udzu birabbil ikhlas. Ada enggak? Tapi kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Karena ini ayat ikhlas itu artinya murni ini surat milik Allah Subhanahu. Makanya disebutnya ayat tauhid. Ketika ayat tauhid ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, maka dikaitkan juga dengan rizki. Sebab ada ayat Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Makanya dulu di zaman Nabi ada sahabat yang sembahyangnya pakai kulhu mulu. Oh ternyata bukan baru sekarang. Zaman Nabi juga sudah ada. Allahu Akbar. Maghrib. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita banyak. Jadi 2 surat. Baru Allahu Akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sampai selesai ditambah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ada yang begitu sampai dilaporkan ke Nabi. Ya Rasul, ada sahabat kalau jadi imam ditambahin dulu pakai kulhu. Ditambahin terus pakai kulhu. Dilaporkan sama Nabi, dipanggil sama Nabi. Sahabat kamu kemana? Katanya kamu kalau jadi imam pakai kulhu terus ya? Iya ya Rasul, saya tambahin pakai kulhu. Kenapa? Karena surat tersebut adalah Sifatur Rahman, surat yang murni menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu. Maka saya cinta kepada kulhu. Nabi diam, datang malaikat Jibril, laporkan kepada sampaikan kepada orang tersebut Muhammad, dia cinta kepada kulhu, Allah cinta kepadanya.
Jadi mulai saat sekarang lanjutkan kulhu. Alhamdulillah. Jadi kalau ada imam pakai kulhu, alhamdulillah. Jadi ada memang di zaman sahabat begitu. Kenapa tadi kedahsyatan surat Al-Ikhlas, di mana di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau surat yang lain tadi, Qul a'udzu birabbil falaq, kita minta perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari tiupan-tiupan wanita-wanita tukang sihir. Jadi Bapak, kenapa di dalam ayat tadi ini kita bicara global aja deh, kesan ketemunya, tapi yang jelas mudah-mudahan jadi banyak wawasan. Dalam surat Al-Falaq tadi disebutkan nafasa, tukang sihirnya disebut wanita, perempuan tukang sihir. Berarti dari zaman dulu banyakkan tukang sihir itu perempuan. Makanya yang terkenal kakek sihir apa nenek sihir? Ayo, yang pakai tongkat terbang, topinya mancung, itu yang terkenal kakek sihir apa nenek sihir? Nenek sihir, karena dalam Al-Quran nafasat segodnya jamak muannas salim, perempuan. Jadi dari dulu gitu. Jadi ternyata banyak bahasa yang sekarang terjadi di masyarakat sumbernya dari Al-Quran. Yang kedua, contoh masalah bahasa yang terjadi di masyarakat. Pertama nenek sihir, ayatnya tadi. Yang kedua kabar burung. Kenapa bukan kabar monyet, kabar kambing, kabar kebo? Kenapa disebut kabar burung? Dari mana sejarahnya? Zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan nabi yang mengerti bahasa binatang. Nah, salah satunya ketika Nabi Sulaiman lagi jalan-jalan bawa pasukan, ada satu yang tidak ada. Siapa? Burung. Namanya apa? Burung apa? Burung hud. Gak lama kemudian dia datang bawa kabar. Maka dari situlah disebut kabar burung. Makanya yang terjadi PT Pos, apa lambangnya pos? Burung, bukan kambing. Karena dari zaman dulu ternyata yang bisa bawa kabar adalah burung. Ini yang ingin saya sampaikan. Hikmah maulid kita dari awal sampai akhir tidak jauh dari ayat Al-Quran, karena memang satu yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran. Yang tadi cahaya wudhu akan menjadi cahaya nanti di akhirat. Yang kedua cahaya juga cahaya Al-Quran. Hafal Tabarok? Hafal surat Tabarok? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Apa ujungnya mah? Ya. Padahal Pak, mohon maaf, sekarang ini kan tadi ada HP. Kita pengen apa digambar? Tinggal buka YouTube surat Tabarok dong. Langsung keluar Tabarok. Kita putar sebelum tidur. Lama-lama pulas. Bukan hafal. Tapi ternyata kalau memang kita biasakan punya pulsa, sebelum tidur kita buka tadi, kita dengerin sebelum tidur, lama-lama insya Allah hafal. Lama-lama insya Allah. Apa keistimewaan surat Tabarok? Dijamin orang yang hafal Tabarok gak akan berurusan dengan munkar dan nakir. Gak akan berurusan dengan munkar dan nakir. Dia bebas. Dia bebas, gak bakal ditanya di dalam kubur, apalagi kena siksa kubur kalau dia hafal surat Tabarok. Sebab malaikat munkar dan nakir paling segan ketemu orang yang di dalam dirinya hafal surat Tabarok. Wah, ada Tabarok begitu. Yang udah kita domelin sama dia. Bener, ada kisahnya, bukan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada orang maksiat, cuma dia rajin ibadah. Apa salah satu amalannya? Hafal surat Tabarok. Kan malaikat munkar nakir prosedur. Bandar gua gebukin, salah gua omelin. Tiba-tiba mau diomelin, mau digebukin, keluar Tabarok. Mau ngapain ente? Mau hukum dia? Gak bisa. Ada saya di dalam. Kamu siapa? Saya Tabarok. Nabi bilang orang yang di dalam tubuhnya ada ayat Al-Quran haram untuk disentuh. Api neraka aja nggak boleh, apalagi kamu. Aja Tabarok datang ke Allah, munkar nakir datang ke Allah. Aduh, kata Allah, ya udah ikutin aja Tabarok. Kamu ngarang aja. Munkar nakir apa? Gara-gara ada. Itu kehebatan Al-Quran. Makanya pantas kalau di daerah saya ada orang meninggal pasti mandiin dibacain apa? Sama nggak? Sama. Itu tidak dijelaskan oleh para ulama. Udah begitu bacain. Ternyata apa?
Ya minimal dia dapat ada bau-baunya. Ada baunya apa? Ada baunya tabarok. Pas malaikat ngedeketin, ada bau tabarok kan jadi aman. Alhamdulillah. Itu kedahsyatan Al-Quran salah satunya. Sebab malaikat juga kena hukum fikih. Tadi nggak boleh menghancurkan, memukul, sesuatu yang di dalamnya di badan orang ada bacaan Al-Quran. Ada bacaan Al-Quran. Kan ada dulu Abu Nawas. Wah saya juga bisa. Nggak pernah munkar nakir. Bagaimana caranya? Nanti kalau saya meninggal, tolong ya kain kafannya jangan yang baru. Yang udah lecet, yang udah pada sobek-sobek deh, nggak apa-apa. Yang udah dangkal. Dia udah lama, nanti pas malaikat munkar datang, nih dia tuh kan udah lama, udah pada sobek, lupa ini, malaikat mau diakalin, ada malaikat gogol buginya. Ternyata yang paling aman itu baca surat apa? Surat apa? Ini pantas oleh Nabi katakan, aku tinggalkan dua warisan yang kamu tidak akan sesat, yaitu salah satunya Al-Quran. Makanya generasi muda jangan jauh dari Al-Quran. Bapak-bapak jangan jauh dari, ibu-ibu jangan jauh dari Al-Quran. Ternyata Al-Quran ini Allah berikan buat umat Nabi Muhammad sebagai kado yang paling istimewa. Makanya Nabi Muhammad ketika ditanya apa mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad miliki? Al-Quran. Padahal Nabi kalau dibanding dengan yang Nabi yang lain sama. Nabi Musa mukjizatnya apa? Bisa membelah laut. Coba bayangin Bapak, laut bisa dibelah. Tok dipukul tongkat di sini, kok belah semua. Kan itu pakai otak nggak mungkin kan? Makanya yang bisa cuma Nabi. Yang bisa cuma Nabi. Jangan mentang-mentang kita punya tongkat di Musa, saya mengikuti Nabi Musa. Tok, kalau nggak belah, malah kita yang belah. Tapi Nabi bisa ngebelah yang lain. Nabi Musa bisa ngebelah laut, Nabi Muhammad ngebelah bulan. Coba bayangin, bulan pernah terbelah oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika orang Muslim minta, Muhammad kamu ngaku Nabi, buktikan mukjizatmu. Apa yang kamu mau? Turunkan bulan sudah terbelah. Dengan izin Allah bulan terbelah. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Nabi Sulaiman. Apa tadi? Bisa mengerti bahasa binatang. Nabi Muhammad ngerti juga. Nabi lagi duduk sama siapa? Sama Sayyidina Ali. Jam berapa ini? Lanjut. Oh jam 11. Kan sekarang mas zuhur jam 12 kurang banyak. Jadi kita dengan banyak-banyak. Ya. Nabi Muhammad lagi ngobrol sama Sayyidina Ali. Tiba-tiba datang tawon. Sayyidina Ali liatin doang. Ternyata Nabi ngobrol. Ketika tawonnya pergi, apa kata Nabi Muhammad? Wahai Ali, tahukah apa yang disebutkan tawon? Kata Sayyidina Ali, engkau Rasul yang maha mengetahui. Itu tawon lapor sama saya. Saya tanya tawon, kamu makannya apa? Kembang. Kok bisa manis? Yang kamu hasilkan madu. Kembang kan pahit. Ada yang pernah makan kembang? Kembang kan pahit ya? Kalau nggak percaya dong, kembang teh kotok. Makannya pahit. Tapi kalau dimakan tawon, jadi madu bisa manis. Apa kata si tawon? Setiap aku hinggap di atas kembang, setiap aku menyedot saripati yang ada di dalamnya, Allah ilhamkan, aku disuruh sambil baca Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Jadi tawon sambil ngisep madu, sambil baca sholawat, maka masuk ke dalam perutnya, diproses jadi madu, manis, bukan hanya manis, bermanfaat. Coba obat yang paling mujarab apa? Madu. Cuma sekarang udah bahaya, banyak madu palsu. Ya, itu padahal sumbernya dari tawon. Gara-gara dia baca sholat, tawon apa yang tadinya pahit jadi manis, yang tadinya racun jadi madu. Cuma susah, dia agak susah nyari madu yang asli. Kalau pengen tahu madu asli bawa ke rumah. Kalau piring pada pecah, kalau pengen tahu madu asli Pak, kalau piring di rumah pada pecah, sendok pada berterbangan, itu yakin madu asli. Mau bapak-bapak kan? Makanya pantas madu itu obat segala penyakit. Dan ternyata salah satu dianjurkannya sebelum minumnya disuruh baca apa?
selawat. Nabi tahu bahasa binatang. Nabi ngerti bahasa binatang. Bahkan makhluk-makhluk yang lain pun banyak yang disuruh apa? Disuruh baca salawat kepada Rasul. Nabi Daud lagi di tempat sholatnya, lagi baca Zabur. Beres baca Nabi Daud kan nabi yang paling bagus suaranya salah satunya. Ya, ketika Nabi Zabur selesai, datang lewat itu apa? Cacing tanah yang gede tuh lewat. Kata Nabi Daud, itu cacing apa gaweannya ya? Ya cacing kamu. Cacing kamu. Buat mancing bisa nggak? Kok bisa? Cacing kalung lewat. Kata Nabi Daud dalam hati, itu cacing apa kerjaannya ya? Akhirnya dengan izin Allah, bahasa hati Nabi Daud kedengeran sama cacing. Dengan izin Allah itu cacing ngomong, "Hai Daud, apa keistimewaan ibadahmu sehingga kamu menyepelekan saya? Saya ini cacing, tinggal di dalam tanah, tapi punya tugas menyuburkan tanah. Dari mana kesuburan tanah tadi? Ternyata Allah ilhamkan. Kalau pagi hari terbit matahari, aku disuruh oleh Allah baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Dan ketika tenggelam matahari, datang matahari malam, datang waktu malam, aku diilhamkan oleh Allah disuruh baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallim 1000 kali. Siang baca tasbih 1000, malam baca selawat 1000. Kerjaan caci orang sini. Dari situ Nabi Daud akhirnya malu sama kerjaan caci. Makanya pantas tanah-tanah subur. Allah katakan secara umum yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuk cacing. Ternyata cacing juga baca tasbih ibadah kepada Allah, cacing baca salawat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kita ada sehari semalam baca salawat 1000 kali. Malam Jumat aja baru dimulai lahar roti langsung nyender. Belum. Baru lahar roti itu. Abdul Zikri langsung berubur jadi tembok. Pokoknya emang enaknya